hari ini Niki diserahin ke Kejari bang. Ya, tahap 2, jadi nikinya diserahkan kalau berkasnya sih sudah ada di kejaksaan ya. Yang namanya tahap 2 itu adalah tersangkanya yang diserahkan di kejaksaan. Ya insya Allah hari ini ya, soal jamnya, ya nanti saya koordinasi di atas. Apakah jam 9, apakah jam 10, ya itu kita lihat. Yang jelas saya akan mendampingi, juga ada beberapa keluarga Niki untuk mengantar sampai di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Termasuk Arkana sendiri. Kalau Arkana kan kalau ada yang ikut ya pasti ikut, masa ditinggal sendiri. Artinya kalau pembantunya juga itu atau babysitternya ikut ya ikut sama-sama. Gitu. Kalau Arkana ada loh ya, santai. Tapi pasti nanti dia Arkana sendiri nanti dari sini bareng kita dulu ke sana apa gimana bang? Nah itu teknis ya, bisa mungkin bersama-sama atau mungkin dengan kita, artinya mungkin dengan babysitternya, dengan Kak Fitri, atau dengan siapa saya nggak tahu. Yang jelas ini kita ingin ketemu sama anaknya tadi. Jadi makanya pada saat kemari Arkana juga diajak, dan dalam perjalanan insya Allah bentar lagi dia juga nyampe. Artinya setelah dilimpahkan ke Kejari, proses selanjutnya apa bang? Langsung ditahan atau gimana? Wah itu menjadi kebijakan dari jaksa penuntut umum ya. Jadi proses hukumnya, kewenangan menuntut itu dalam proses penyidikan ada di penyidik, dalam proses penuntutan ada di jaksa penuntut umum. Jadi apakah ditahan dan tidak, doakan yang terbaik saja. Karena itu kewenangan melekat ada di haknya daripada jaksa. Kita doakan yang terbaik aja. Langkah hukum apa bang? Kalau langkah hukum, ya kita akan maksimal lah, itu kan di dalam persidangan aja. Kalau sementara ini kan nggak ada mas, jadi nggak ada proses hukum, artinya proses hukum persidangan kan belum dimulai, sehingga kami pun tidak akan menjelaskan tentang materinya, karena materinya itu adanya di ruang persidangan. Tentang kasusnya seperti apa, barang buktinya seperti apa, pasalnya pasal apa, kenapa harus pasal ini dan sebagainya. Nah, ada nanti kan Niki sendiri atau abang sendiri ada niatan nggak sih untuk berdamai atau seperti apa? Karena kan ini berikan tentang anak sendiri. Kalau itu sepenuhnya ada di haknya Niki ya. Kita kuasa hukum itu bertindak untuk dan atas nama, artinya saya tidak mempunyai kepentingan pribadi, hanya kepentingan dalam proses penegakan hukum. Kepentingan saya hanya hak-hak kita secara hukum yang diatur dalam KUHP itu diberikan, itu aja. Kepentingan pribadi saya nggak ada, satu saya nggak kenal dan nggak pernah berhubungan. Tapi yang memang dalam proses hukum yang begini itu tergantung daripada para pihak. Artinya kalau Nikita saya serahkan kepada dia. Saya tidak akan memaksa dan tidak akan melarang. Apa yang terbaik itu yang akan saya lakukan. Kalau Nikitanya bilang, bang kita harus begini, ya udah itu yang kalau secara hukum itu tidak melanggar pasti akan saya lakukan. Pihak Vivo sudah menghubungi Bang Fahmi atau lawyer sendiri? Tidak pernah berkomunikasi karena ini kan sebetulnya suami istri ya. Artinya secara hukum ada sebuah perkawinan atau pernikahan yang menurut undang-undang perkawinan itu perkawinan yang sah, gitu ya. Yang kedua mungkin timbul pertanyaan, apakah perkawinannya itu dicatat atau tidak. Nah persoalan dicatat atau tidak saat ini dalam proses di Pengadilan Tinggi Agama. Ada isbat nikah dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nikita dan pelapor ini adalah suami istri terhitung sejak dia menikah pada saat tahun 2018. Seperti itu. Kesiapan Niki sendiri Bang, kemarin berbincang apa saja untuk berkas hari ini? Kalau Niki siap lahir batin, nah, gitu loh. Semakin cepat semakin bagus supaya jelas apa sih kasusnya gitu loh. Apakah kejadiannya seperti apa, terus cara melemparnya atau memukulnya atau apalah sehingga menimbulkan sebuah luka, itu kan harus terungkap secara jelas.
Kalau Niki sih lahir batin sangat siap, gitu loh. Bukan hanya lahirnya, lahir batin siap untuk mengungkap kebenaran, karena memang berat untuk mencari sebuah kebenaran dan mengungkap dan mempertahankan kebenaran dan keyakinan itu nggak gampang. Karena Niki yakin bahwa dia tidak melakukan, Niki yakin bahwa bukan ada sebuah niatan, makanya dia bertahan dengan kebenaran itu. Saya hanya menghormati, saya hormati keyakinan Niki bahwa dia tidak melakukan. Itu akan terungkap kok, saksi ngomong apa, barang buktinya seperti apa, visumnya seperti apa, itu nanti di ruangan sidang semua. Oke Bang, tadi kan menarik Abang mengirim pesan soal pasal apa tadi, soal anak ya Bang ya? Oh, itu di undang-undang kesehatan aja. Jadi di dalam hukum itu ada undang-undang kesehatan yang memang mengharuskan seorang ibu menyusui minimal 6 bulan, di dalam penjelasannya justru sampai maksimal 2 tahun. Kenapa? Itu diatur, itu untuk kepentingan anak. Itu diatur di undang-undang kesehatan, dan pemerintah, negara, dan semua harus bisa memberikan perlindungan atau memberikan fasilitas kepada ibu yang menyusui. Itu untuk kepentingan anak kok ya. Bang, tadi kan di sosmed juga beredar terkaitan kita menjadikan tameng si Asana untuk Wah, itu nggak masuk akal, nggak ada kerjaan yang ngomong itu. dan Harusnya pidana katanya Bang ya nggak ada kerjaan yang ngomong. Kalau orang ngerti hukum nggak akan bicara begitu. Kayak Anda ini kan orang yang ngerti hukum, walaupun karena sering mewawancarai, sering bertanya. Anda nggak pernah bertanya kan seperti itu, justru orang lain. Jadi ya itu persoalan, justru kalau seorang ibu tidak menyusui itu malah menjadi masalah. Gitu. Karena diatur di dalam undang-undang. Ibu itu wajib, kecuali ada hal-hal tertentu, artinya memang secara medis dia tidak boleh menyusui. Nah, kalau dia tidak ada persoalan secara medis, wajib itu. Justru kalau tidak menyusui justru melanggar. Nah, jadi dibaca dulu lah hukumnya, baru komentar. bukan eksploitasi anak ya Bang ya? Hah? Jatuhnya. Nggak ada, justru yang ngomong yang nggak ngerti urusan hukum. Karena yang dimaksud dengan mengeksploitasi itu bukan seperti orang menyusui. Menyusui kewajiban, bahkan kalau seorang ibu tidak menyusui anaknya, itu malah menjadi masalah. Seorang anak itu sejak dalam kandungan sampai dia dewasa menurut hukum, dia itu mempunyai hak asasi dan harus dilindungi, bayangin. Jadi undang-undangnya itu jelas. Jadi kalau kita berbicara tentang perlindungan anak, itu sejak dalam kandungan. Nah, ini anak perlu ASI, apalagi dia pernah dirawat ya, pada saat habis melahirkan, begitu lahir, dia sempat dirawat. Jadi ya memang kedekatannya luar biasa sama Niki. Jadi bukan persoalan itu. Saya pikir begini,